Ya, jadi memang tadi di awal saya sampaikan bahwa IBD ini penyakit kronik. Ya, angka kesembuhannya mungkin 80-90%. Kadang ada orang yang memang harus diberikan pengobatan sampai jangka panjang ya, tapi bukan berarti tidak bisa diobati. Nah, obat-obatan yang pertama pasti simptomatik dulu ya. Jadi kalau misalnya dia ada diare atau tadi ya lendir darah dan sebagainya, demam, turun nafsu makan, itu kita atasi dengan obat-obatan simptomatis. Nah, yang untuk terapi definitif, tadi kan kita mesti pastikan dulu ya, ini apakah Crohn disease atau ini colitis ulceratif ya. Ada pilihan obat untuk masing-masing jenis. Jadi pilihannya dengan pemberian anti-inflamasi golongan 5-ASA. Ada juga obat-obat untuk anti peradangan seperti azathioprin. Kemudian ada obat-obat yang sifatnya namanya terapi untuk biologis ya. Sekarang sudah banyak, ada bisa kita berikan injeksi, beberapa asuransi juga sudah mulai mengcover ya. Jadi pilihan obatnya semakin bervariasi banyak, namun message-nya adalah yang penting adalah mencegah daripada mengobati ya. Jadi memang dia bisa diobati, targetnya dia menyembuhkan sampai dia kemudian remisi ya, dan kita pertahankan supaya dia tidak kambuhan lagi seperti itu. Tapi prinsipnya bisa diobati dan ada beberapa pilihan dan beberapa durasi waktu ya, dan 3 bulan atau 6 bulan. Kadang ada seseorang yang perlu untuk rutin mengkonsumsi obat untuk IBD ini dalam jangka waktu tertentu. Ya, sesuai dengan keluhan dan aktivitas penyakit seperti itu. Ya, nah ini yang justru sangat penting ya untuk komplikasi ini, karena kadang seringnya pasien datang ke kita itu sudah dengan komplikasi ya. Tentunya kalau colitis ulceratif dia itu dominan radangnya itu di daerah rektum ya, di daerah bawah, walaupun bisa ke seluruh usus. Itu bisa jadi pasien tuh datang ke kita gejalanya kayak usus buntu gitu ya, bisa seperti itu. Jadi radang, terjadi peritonitis ya, radang dinding perut, sehingga mungkin gejala-gejalanya sama dengan gejala appendicitis akut ya, akut abdomen, yang menyebabkan pasien mungkin harus sampai dioperasi atau ada perforasi seperti itu. Kalau untuk Crohn disease ya, karena dia penyakitnya itu lesinya bisa mulai dari mulut sampai kemudian anus ya, dan dia bisa mengenai di beberapa titik dari pencernaan kita. Biasanya pasiennya malnutrisi ya, kurus banget, terus kemudian kalau malnutrisi resiko mudah untuk terjadi infeksi, dan juga terjadi bisa komplikasi di usus, bisa terjadi strictur, bisa terjadi fistula ya, yang artinya itu akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien. Dan yang paling berbahaya lagi adalah IBD ini bisa menjadi cikal bakal dari kanker kolorektal atau kanker dari usus besar ya. Jadi harapannya itu tidak sampai terjadi ya. Kalau memang ada gejala seperti itu, maka sebaiknya kita segera identifikasi. Nah, sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan IBD atau penyakit radang usus kronik itu. Jadi kalau ada sahabat dengan gejala seperti itu atau keluarganya dengan keluhan seperti itu, jangan ragu-ragu untuk diperiksakan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam sehat, bye.